Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil kitab al-karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita bersyukur kepada Allah. Syukur yang pertama, nahnu dhaiful ladzi qawaituhu falakal hamdu. Kenapa kita bersyukur kepada Allah? Nahnu dhaif. Kita hamba yang lemah. Kalaupun kita bisa hadir di bulan suci Ramadan ini atas izin Allah, maka segala puji bagi Allah. Nahnul maridul lazi syafaituhu falakal hamdu. Kita bersyukur kepada Allah. Kenapa? Karena kita mungkin di antara saudara kita ada yang sakit, ataupun diri kita sakit, ataupun hati kita sakit. Allazi syafaituhu falakal hamdu. Yang bisa menyembuhkan kita di bulan Ramadan ini tidak lain dan tidak bukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka segala puji bagi Allah. Nahnu da'i allazi ajabtuhu falakal hamdu. Kita pun bersyukur kepada Allah, kita hanya berusaha, kita berikhtiar, kita berdoa, allazi ajabtuhu falakal hamdu, yang mampu memberikan ijabah atau menunaikan hajat kita tidak lain dan tidak bukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan iring salam tak lupa pula kita aturkan kepada baginda Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang mana suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengucapkan amin, amin, amin 3 kali. Amin yang pertama bahwa Rasulullah mengatakan raghiman pun, sungguh merugi barang siapa yang mendapati orang tuanya atau di antara keduanya masih hidup, kemudian dia tidak bisa berbakti kedua orang tuanya, maka merugi. Maka Rasul mengucapkan amin. Kemudian amin yang kedua, Rasul mengatakan sungguh merugi man zukra ismu wa lam yusalli alaih. Barang siapa yang disebutkan namamu wahai Muhammad dan tidak mau bersalawat kepadamu, maka merugi. Maka amin yang ketiga adalah Rasulullah mengatakan raghiman pun, sungguh merugi man adraka Ramadan summan salakha falam yughfar zambah. Barang siapa yang masuk bulan suci Ramadan, di momen kali ini kita mau memasuki Ramadan 1445 Hijriah. Man adraka Ramadan summan salakha. Kemudian Ramadan begitu sangat cepat tiba-tiba selesai meninggalkan kita, falam yughfar zambah, tapi dosa-dosanya belum diampuni Allah Subhanahu wa taala. Wa iyazubillah summa na'udzubillah. Maka momen kali ini mari untuk bekal 2, bagaimana kita realisasi iman dengan amal perbuatan, harapan Ramadan tahun ini 1445 Hijriah bisa menjadi momen Ramadan pengampunan dosa bagi apa yang telah kita lakukan sebelumnya. Jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, suatu ketika Rasulullah SAW bersabda, man shoma ramadanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa bulan suci Ramadan imanan wahtisaban. 2 kunci sukses menghadapi Ramadan, imanan wahtisaban. Di sesi kali ini bagaimana realisasi iman dengan amal perbuatan, apa manfaat ihtisaban? Ulama mengatakan bahwa ihtisaban artinya antanwiyah wa tatlubu samaratul lati turja indal qiyam bil amal salih. Maka ihtisaban ini adalah kita berusaha berniat, kemudian berusaha untuk berharap minta samarat, minta buah, minta pahala, turja indal qiyam bil amal salih, setelah kita melakukan amal saleh.
Artinya ihtisaban ini kita sebagai hamba yang lemah berusaha untuk minta rahmat dan kasih sayang Allah di bulan suci Ramadan, sehingga dengan amal soleh tersebut kita mengharapkan ampunan Allah. Maka faedah ada beberapa poin yang dalam kali ini kita coba akan bahas, kurang lebih 7 poin apa manfaat dari ihtisaban, mengharapkan pahala Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah fawaidul ihtisaban. Keutamaan ihtisaban adalah imtisalul awamirillah wajtinabun nawabih. Yang pertama, ihtisaban ini faedahnya adalah menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Kita berpuasa bulan suci Ramadan harapannya bukan ikut-ikutan. Kita berpuasa bulan suci Ramadan harapannya bukan hanya sekedar memeriahkan tahunan, tetapi dengan keimanan dan atas menjalankan perintah Allah dan mengikuti sunnah Rasulullah SAW, sebagaimana dalam ayatnya la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Kemudian yang kedua, makna atau faidah ihtisaban, mengharapkan pahala Allah, ini merupakan adalah dalil kamalul iman wa husnul Islam. Yang kedua ini merupakan bahwa ini merupakan dalil, merupakan argumen, merupakan hujah bahwa orang yang mengharapkan pahala di bulan suci Ramadan itu ciri dari kesempurnaan iman, gitu. Jadi kesempurnaan iman ini harapannya benar-benar kita optimalkan di bulan suci Ramadan. Karena ketika seseorang mengharapkan pahala besar-besaran, Ramadanlah kesempatannya. Ayyamam ma'dudat, waktu yang telah ditentukan sangat sedikit. Maka momen Ramadan ini bagaimana dia memanfaatkan waktu sebaik-baiknya di tempat yang sebaik-baiknya, sehingga ini menunjukkan kamalatul iman. Adapun yang ketiga adalah al-amalul ikhlas al-bu'da anir riya. Ihtisaban faidahnya ini adalah bagaimana menghantarkan kita ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dan jauh dari riya. Sebagaimana Rasulullah mengatakan kullu amalin ibnu Adam lahu, semua amalan anak Adam itu untuk mereka, illa siyam, kecuali berpuasa, wa ana ajzi bihi, Allah sendiri yang akan membalas amal ibadah bagi orang-orang yang berpuasa. Maka potensi untuk menghadirkan keikhlasan dalam rangka ihtisaban merupakan potensi yang sangat penting di dalam rangka untuk menghadapi kita bulan suci Ramadan. Yang keempat, mana ihtisaban adalah alamatu husnuzon billah. Nah, yang keempat ini adalah bagaimana ihtisaban faedahnya itu adalah ciri atau alamat husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berhusnuzon, harapannya di bulan suci Ramadan ini Allah memberikan rahmat dan kasih sayangnya. Kita berbaik sangka kepada Allah, kita senantiasa menyerahkan diri kepada Allah. Semoga Ramadan tahun ini benar-benar menjadi Ramadan yang ghufir lahu ma taqaddama min dzambi. Allah ampuni semua dosa kita yang telah lalu. Kemudian yang kelima, ya, yuzakkiyal amal. Ya, makna atau manfaat dari ihtisaban adalah bagaimana kita mensucikan amalan-amalan kita sehingga murni apa yang kita lakukan adalah semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Yang terakhir adalah fungsi dari ihtisaban ataupun manfaat dari ihtisaban adalah litaqwiyatul azmi, sebagai bentuk penguatan azam. Harapannya dengan modal dua, imanan wahtisaban, dengan iman dan mengharapkan pahala dari Allah, Ramadan tahun ini benar-benar menjadi Ramadan yang berkualitas, Ramadan yang produktivitas, Ramadan yang kuat hubungannya dengan Allah dan kuat juga hubungan dengan manusia. Taqabbalallahu minna wa minkum, semoga Allah senantiasa memberikan kekuatan kita, baik kekuatan fisik, kekuatan iman, kekuatan Islam, memasuki bulan suci Ramadan sampai selesai, sehingga Allah takdirkan kita la'allakum tattaqun, agar kita menjadi hamba Allah yang bertakwa. Hadanallahu wa iyyakum ajmain, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.